Tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran 1 kurikulum 2013 kelas 2 sekolah dasar. Nah, di sini ada tema 7 kebersamaan. Di sini ada 4 subtema. Yang pertama subtemanya yaitu kebersamaan di rumah, yang kedua kebersamaan di sekolah, ketiga kebersamaan di tempat bermain, keempat di kebersamaan di tempat wisata. Nah, di sini ada cerita kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering makan bersama loh. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang sangat rajin. Di sekolah Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Apakah kalian saling menghormati dan hidup rukun bersama teman-teman kalian di sekolah? Gimana? Harus hidup rukun ya adik-adik. Oke, kebersamaan Siti di rumah. Nah, ayo mengamati adik-adik. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Nah, apakah kalian sering mendengarkan dongeng? Apakah kalian sering diceritakan dongeng oleh orang tua kalian? Apakah kalian suka dengan dongeng seperti Siti? Kalau kalian suka dongeng, berarti kalian bagus. Kalian sama seperti Siti. Oke, selanjutnya kalian akan mendengarkan dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Nah, yang akan diceritakan oleh kakak sendiri, oke? Kakak Wiwik, oke? Dengarkan ya adik-adik dan simak, nanti ada pertanyaannya. Nah, di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular pun berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Tikus, hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam, kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa," kata tikus. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanannya. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus, dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Kata ular, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus pun berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular pun berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus pun menjawab, "Tentu, bukankah kita
kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau akan hidup sendiri? Ular mengangguk, tanda mengerti. Ular pun menjawab, baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, itu dia cerita dari tikus dan ular. Nah, ayo membaca. Nah, ayo cari tahu tentang isi dongeng yang disampaikan oleh guru ya tadi. Nah, jawablah pertanyaan ibu ini. Siapa yang diceritakan di dalam dongeng tersebut? Ayo, tadi siapa? Ada tikus dan ular. Dua, bagaimana kecerdikan tikus? Ayo jawab ya. Ketiga, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Coba tadi gimana dongengnya? Dijawab ya adik-adik di buku tulis dan dikerjakan bersama orang tua kalian. Selamat mengerjakan adik-adik. Nah, ayo mengamati ya adik-adik. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potong sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, mengenal pecahan ya adik-adik. Nah, yang gambar yang pertama yaitu donatnya utuh. Terus ibu membagi 2 jadi setengah dan ukurannya sama rata ya adik-adik. Nah, gambar yang di bawah yaitu pertama donatnya utuh dan dipotong, tapi ukurannya tidak sama rata. Itu bukan setengah-setengah ya adik-adik. Ingat, kalau setengah itu artinya sama rata ukurannya. Berarti yang setengah gambar nomor 1 yang paling atas ya. Ingat ya adik-adik. Nah, ini ada donat 1 utuh, terus dibagi 2 sama besar ukurannya, terus ada setengah bagian. Nah, setengah dibaca setengah atau 1/2. Mengerti adik-adik? Paham? Paham ya? Oke, kita diskusi adik-adik. Tadi mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Ayo apa? Karena sama ukurannya, sama besar. Terus kedua, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Karena ukurannya berbeda. Tulis ya adik-adik di buku. Oke, ayo berlatih adik-adik, lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat. 1. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut setengah bagian. Kedua, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah setengah bagian. 3. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi 2 bagian sama besar. 4. Agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran yang sama besar. Oke adik-adik, paham? Paham ya adik-adik? Oke. Nah, arsilah setengah bagian dari gambar berikut ya adik-adik menggunakan pensil warna. Nanti diarsir di salah satu gambar tersebut. Kan dibagi 2 tuh. Nanti salah satunya diarsir, satunya tidak. Oke? Mengerti adik-adik? Di buku tulis ya dan dikerjakan bersama orang tua. Nah, di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membunyikan kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut berirama. Pola ketukan berirama itu ada 2, bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah,
kalian bisa memukul meja, itu nanti bunyinya akan duk, dan bertepuk tangan bunyinya prok. Nah, jika dua bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi satu lebih kuat daripada bunyi dua. Jadi yang lebih kuat yaitu bunyi kalian memukul meja ya adik-adik. Mengerti? Sudah paham? Paham ya? Coba kalian peragakan ya. Nah, ayo berlatih, jawablah pertanyaan di bawah ini. Sebutkan dua bunyi yang ada di sekitarmu, kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lebih lemah. Nah, bunyi kuat misalnya apa? Satu, bunyi yang lemah juga apa? Ditulis ya adik-adik. Kedua, Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Nah, di antara tiga gambar ini, bunyi yang paling kuat nomor berapa dan bunyi paling lemah itu nomor berapa? Ditulis ya adik-adik di buku tulis, dikerjakan bersama orang tua kalian. Oke? Boleh diperagakan juga kalau kalian ada kentongan, ada kayu, dan bertepuk tangan. Oke? Nah, ayo membaca ya adik-adik, lakukan kegiatan seperti gambar yang membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Coba kamu menyanyikan lagu Cicak dengan iringan bunyi yang kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan, beberapa irama dapat digabungkan. Misalnya irama dari kentungan dan tongkat kayu yang dipukul. Nah, kalian juga dapat membuat irama dengan memukul meja atau tepuk tangan. Dicoba ya adik-adik di rumah, oke? Menggunakan alat-alat seperti yang digambar ya. Sudah? Apakah sudah diperagakan oleh adik-adik? Nah, di sini ada lagu Cicak-cicak di dinding, dinyanyikannya agak cepat ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, kalian ketika bernyanyi bisa menggunakan alat-alat yang tadi ya adik-adik. Oke, nah ini kegiatan bersama orang tua. Coba berikan contoh bunyi kuat dan bunyi lemah di sekitar rumahmu ya. Ini PR dari kakak ya. Coba dikerjakan bersama orang tua kalian. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Dan bagikan ke seluruh keluarga, sahabat, dan orang terdekat kalian. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.